Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa, kita patut bersyukur ya. Luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita. Siang ini kita ada di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan Dia, Bapa kita yang baik, yang sudah memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah kita sungguh-sungguh menyembah Dia, mengagungkan Dia, Bapa kita yang baik itu. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia dengan hati dan jiwa kita. Kita beri penyembahan kita kepada Dia. Haleluya. Kita datang pada siang ini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sembahlah Dia. Biarlah kita datang menyembah Dia. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini, Ku percaya Tuhan, ku percayakan ada bagiku. tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
kepadamu Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Bapa yang hebat. Haleluya. Katakan lagi, ku nyanyi. Terima kasih Tuhan. Hebat, ajaib, perkasa, kekuatanmu. Haleluya. Kami haleluya. Kami naikkan haleluya kepadamu Tuhan. Kami naikkan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang pantas kami banggakan dalam hidup ini. Selain Tuhan yang selalu ada menyertai setiap langkah hidup kami. Hari lepas hari. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan haleluya bagimu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Terimalah pujian kami. Terimalah penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah pada siang hari ini. Mari Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulai ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri muka belakang. Berikan salam. Walaupun pakai masker ya, bisa pakai tangan. Haleluya, sungguh Tuhan kita luar biasa. Kita bersyukur, biarlah segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Karena hanya Dia yang layak menerimanya. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita berikan ucapan syukur pada Dia. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tetap dalam kondisi menyembah Tuhan. Biarlah tetap hati kita tetap menyembah Dia. Dia ada di sini. Buka hati untuk Tuhan. Karena hanya Dia, Bapa penghibur itu yang bisa memberikan kita kekuatan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan. Sebentar persembahan akan dijalankan. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap agungkan Dia. Sembah Dia. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Dia. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih.
Kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau ada di sini. Kemenangan boleh terjadi. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Ya Yesus. Terimalah Dia. Rasakan Dia hadir di sini. Kuasanya tidak pernah terbatas. Rasakan hadirannya. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Haleluya. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan kehadirannya. Tak terbatas. Ku yakin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan akan terjadi. Yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan glory. Amin Tuhan. Glory bagi-Mu. Ya Yesus. Terima kasih. Katakan glory. Glory, glory, haleluya. Amin. Kesembuhan akan terjadi. Tuhan akan berikan kemenangan. Katakan glory, haleluya. Kami terima kemenangan Tuhan. Kami terima kesembuhan dari-Mu. Haleluya. Glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Katakan lagi glory. Glory, Amin Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih. Kami dapat merasakan kemenangan dari Tuhan. Tuhan yang beri kami kemerdekaan. Haleluya. haleluya, haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Setiap umat ketebus-Mu kami memuliakan nama Engkau. Glory, glory, haleluya. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau kekuatan kami, Engkau pelindung kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami memiliki Engkau, Tuhan Yesus yang ajaib. Yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ketika kami berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Engkau dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu
yang boleh menguatkan iman percaya pengharapan kami kepada Engkau. Untuk tetap maju, untuk tetap kuat, untuk tetap berharap kepada Engkau. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi sidang jemaat-Mu dengan urapan yang sama. Sehingga firman-Mu boleh kami terima, boleh memberkati kami. Dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beracara, kami tahu hadirat-Mu melawat kami saat ini. Siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala kutuk dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Firman Tuhan pada siang hari ini judulnya adalah tetap merdeka. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Dan tetap pada siang hari ini firman-Nya tentang kemerdekaan, yaitu tetap merdeka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu karena sudah 3 minggu kita ngupas tentang merdeka. Merdeka berarti terbebas daripada perhambaan, belenggu, kuasa-kuasa yang mengikat. Dan kemerdekaan yang datang melalui Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit. Dan dia sudah naik ke surga. Dan kita mengetahui bahwa anak-anak Tuhan mengalami berbagai kemerdekaan di dalam hidup ini. Kita tahu kita bebas dari hukuman dan perbudakan dosa. Dosa sudah dikalahkan. Supaya apa? Jangan sampai dosa itu berkuasa atas kita. Amin. Firman Allah katakan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Dia memperoleh kasih karunia Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa berseru, kita mengagungkan nama Tuhan akan keajaibannya. Akan kasih karunia-Nya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Belenggu-belenggu dosa dipatahkan. Kuasa maut dikalahkan. Anak-anak Tuhan harus berkemenangan. Jangan dikuasai oleh kuasa dosa lagi. Amin. Bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita mengetahui bahwa anak-anak Tuhan memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang hidup. Ketika kita berseru memohon pertolongan Dia. Anak-anak Tuhan, Tuhan rindukan supaya tidak ada kekhawatiran dan ketakutan lagi. Minggu-minggu yang lalu kita ngupas tentang itu. Anak-anak Tuhan bebas dari kuasa iblis. Bebas dari roh agamawi dan tradisi. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Tapi kita mengetahui bahwa meskipun Indonesia mengalami kemerdekaan 77 tahun.
Masih banyak sekali orang-orang yang hidupnya di dalam belenggu ikatan-ikatan. Dan demikian juga dengan kita sebagai orang-orang yang kita katakan orang Kristen. Saat ini kita lihat di mana-mana setiap orang selalu memberitakan tentang orang yang mengaku orang Kristen. Tetapi sudah melakukan perbuatan yang membuat kita kecewa. Kita tahu semuanya siapa? Ferdy Sambo. Dia seorang jenderal. Dia seorang polisi yang luar biasa, hebat. Dia adalah seorang Kristen, orang Kristen. Tetapi dia memiliki hati yang bukan yang dimiliki oleh Kristus. Dan kita mengetahui apa arti Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Kita mengetahui itu. Dan yang dibunuh siapa? Orang Kristen juga. Yosua, anak buahnya. Dan itu begitu viral sekali dan itu membuat agama Kristen jadi pembicaraan. Ternyata wong Kristen yo kayak gini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah itu kemerdekaan di dalam Kristus? Itu saat ini yang viral. Tetapi kalau kita melihat di dalam lingkungan kita, di sekitar kita, ada banyak sekali orang yang mengaku Kristen. Cuma KTP saja. Dia mengaku Kristen, tetapi kita tahu bahwa Kristen adalah pengikut Kristus yang memiliki karakter seperti Kristus. Yang memiliki karakter dan sifat seperti Tuhan, makanya disebut murid-murid Kristus. Kalau kita mengetahui di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita akan baca di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mohon dibantu LCD-nya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir zaman akan terjadi hal-hal yang seperti demikian. Tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dan hal itu pun terjadi di dalam gereja. Karena apa? Karena mereka mengaku orang Kristen. Tetapi sebetulnya dia bukan Kristen. Kita mengetahui bahwa Kristen sebetulnya bukan agama. Tetapi Kristen artinya adalah pengikut Yesus. Dan pada saat ini kita mengetahui bahwa Tuhan merindukan kita menjadi orang-orang yang sudah merdeka, yang dimerdekakan.
kita menjadi orang-orang yang terbebas. Menjadi orang-orang yang selalu rindu untuk menjadi teladannya Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, perjalanan kehidupan Yesus setelah dia bangkit daripada kubur, 40 hari lamanya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak memberitakan tentang agama. Tetapi Yesus memberitakan tentang kerajaan surga. Amin. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Tuhan rindukan supaya apa? Supaya visinya, kehendak Allah yang dilakukan oleh dia supaya apa? Supaya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua umat yang berdosa. Dan mereka ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang empunya kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan kita mengetahui kebebasan itu terjadi karena kita mau hidup bersama-sama dengan Dia. Ketika kita hidup dengan Dia, maka kita akan memperoleh kebebasan itu. Mari kita akan buka ayat mas kita yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, menyuruh kita supaya kita benar-benar tetap merdeka. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya rindukan kita semuanya baca sama-sama ayat ini di dalam Galatia 5 ayat pertama. Jemaat dan saya kita sama-sama kita bacakan ayat ini 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar di dalam Galatia 5 ayat yang pertama ini. Dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa sampai mengatakan sungguh-sungguh merdeka? Karena tidak sungguh-sungguh. Karena ada yang tidak sungguh-sungguh. Mengapa dikatakan sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh? Dalam ayat ini orang-orang Galatia masih memiliki roh yang mengikat. Roh agama mencampur adukan kasih karunia dengan hukum Taurat. Jemaat, mengapa Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Galatia waktu itu, kamu harus sungguh-sungguh merdeka. Kita mengetahui bahwa Yesus sudah mengakhiri Taurat. Berarti sudah merdeka. Merdeka dari apa tadi yang sudah kita pelajari. Dari kutuk dosa, dari kuasa maut, bahkan Tuhan mengakhiri Taurat. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Galatia waktu itu? Mari kita akan belajar. Galatia pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mohon dibantu. Galatia 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
Kita mengetahui di dalam ayat ini, di situ dikatakan mereka mengikuti Injil lain. Ada guru-guru palsu datang untuk menolak ajaran yang diberitakan oleh Paulus. Dan kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam Galatia 5, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita akan baca Galatia 5, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan kalau kita baca lagi di dalam Galatia 4 ayat yang ke-10, ayat-ayat akan kita baca. Galatia 4 ayat yang ke-10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang Galatia itu membuat Rasul Paulus kecewa. Karena apa? Karena pengajaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan orang-orang Galatia mencampur baurkan. Dikatakan bahwa mereka itu percaya kepada keselamatan. Bukan hanya lewat Kristus, melainkan bergabung dengan agama Yahudi, lewat sunat, dan mentaati Taurat dan lain-lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa ada aturan-aturan ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan itu membuat harus ditaati. Sehingga apa? Sehingga keselamatan yang dari Tuhan itu seakan-akan kurang berarti. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu sudah dibebaskan daripada hukum Taurat. Mereka sudah diselamatkan oleh pembebasan lewat Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Sunat memang baik, benar. Untuk saat ini sunat adalah untuk kesehatan baik. Tetapi kalau kita masih melakukan sunat berarti kita harus melakukan hukum Taurat seluruhnya. Dan itu merupakan beban bagi kehidupan orang-orang pada waktu itu. Nah, kalau kita mengetahui tradisi, aturan-aturan agamawi masuk di dalam kehidupan waktu itu di orang-orang Galatia. Rasul Paulus katakan, kamu harus sungguh-sungguh merdeka karena kita sudah dimerdekakan. Jangan sampai keselamatan daripada Tuhan menjadi bukan hal yang utama. Karena apa? Karena mereka lebih memunculkan aturan-aturan gereja, aturan-aturan agamawi, aturan-aturan hukum Taurat yang mereka lakukan. Dicampur aduk dan itu membuat Rasul Paulus katakan, kamu harus sungguh-sungguh merdeka. Ada banyak hal yang terjadi juga di dalam gereja Tuhan. Kalau saat itu ada di Galatia. Ada banyak sekali orang-orang Yahudi di sana. Sehingga apa? Dalam gereja bercampur aduk, ada banyak sekali aturan-aturan yang harus mereka ikuti. Nah, kalau kita sebagai umat Kristen, umat Kristiani yang ada di Indonesia dan khususnya di Jogja. Ada banyak hal yang masih mengikuti aturan-aturan, adat istiadat. Dan itu akhirnya membelenggu kita. Tuhan rindukan supaya kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ada banyak sekali aturan-aturan di Jogja ini. Ada doa 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang utama atau wajib, amin. Ada juga orang yang berpuasa Senin, Kamis.
dan lain sebagainya. Ada banyak sekali aturan-aturan adat istiadat yang membuat kita terbelenggu dalam hal ini. Tuhan rindukan supaya anak-anak Tuhan memiliki kebebasan sepenuh. Amin. Kita tahu bahwa keselamatan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai ada aturan-aturan adat istiadat membelenggu kita, membuat tidak ada kebebasan di dalam hidup kita. Kita harus mengetahui bahwa yang utama dan terutama, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan janjikan hidup kekal buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengetahui apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah kehadiran. Kehadiran Allah lewat Yesus Kristus yang diberikan oleh orang percaya dan Roh Kudus memberikan kemurahan kepada kita, memberikan pengampunan, memberikan keinginan-keinginan supaya apa? Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mendapatkan keselamatan itu. Dan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Tuhan rindukan kasih karunia itu. Dan kasih karunia itu tidak dicampur adukan dengan hukum-hukum yang membuat kita terbelenggu. Tuhan rindukan supaya anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih karunia Allah. Melimpah. Urapan kuasanya itu membuat kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Karena kita mengetahui kasih karunia Allah adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada anak-anak Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Dan mau mengikuti jalan hidup Tuhan. Oleh sebab itu Kristen disebut pengikut Kristus yang setia. Karena apa? Karena mereka begitu setia. Dan kalau kita melihat di Kisah Rasul itu, anak-anak Tuhan begitu militan. Mereka begitu radikal sekali. Mereka menjadi orang-orang pengikut Kristus. Mereka begitu setia kepada Tuhan. Dan Tuhan rindukan supaya kita ini benar-benar terbebas daripada segala hal yang membelenggu kehidupan kita. Dan Tuhan rindukan supaya perjalanan kehidupan kita ini menjadi perjalanan kehidupan yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Tetap merdeka dan benar-benar merdeka. Kalau kita melihat berdirilah teguh. Selanjutnya berdirilah teguh. Di dalam ayat yang berdirilah teguh. Berdirilah teguh berarti bahwa kita perlu sadar. Ada bahaya yang selalu menyerang iman kita di dalam Kristus. Kekristenan adalah sebuah peperangan yang mengharuskan kita siaga. Tuhan mau usaha kita, upaya kita, usaha yang kita itu tidak terputus-putus. Kita selalu siap siaga. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap berjaga-jaga. 1 Korintus 16 ayat 13 di situ dikatakan berjaga-jagalah dan berdirilah teguh di dalam iman. Tuhan mau supaya perjalanan hidup kita ini tidak jatuh, tetapi menjadi orang yang merdeka. Di dalam Galatia tadi dikatakan bahwa mengapa mereka itu hidup di dalam roh agamawi? Karena mereka melakukan sunat dan lain sebagainya. Mereka masih hidup di dalam hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang sudah ditetapkan oleh aturan-aturan agama Yahudi. Dan kita mengetahui sunat itu hal yang baik. Amin, benar? Paling semuanya Bapak Ibu di tempat ini yang punya putra-putra, kemungkinan besar melakukan sunat karena apa? Karena kesehatan. Tapi kita tahu sunat menjadi hal utama, menjadi hal yang tidak baik, membuat harus melakukannya itu.
Jadi kita harus mengerti bahwa aturan-aturan agama itu jangan sampai membelenggu. Dan membuat kita ini tidak mengutamakan yang utama, yaitu apa? Kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mengetahui anak-anak Tuhan. Selanjutnya, anak-anak Tuhan akan mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya. Bebas dari hukuman, perbudakan dosa, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari seluruh kuasa iblis, bebas dari roh agamawi dan tradisi. Amin. Tetapi kita tahu bahwa semua pembebasan ini Tuhan memang sudah bebaskan kita. Tetapi untuk melakukan pembebasan itu apakah bisa langsung kita menjadi orang-orang yang tidak khawatir lagi? Apakah terus kita sebagai anak-anak pengikut Kristus terus akhirnya kita tidak pernah berbuat dosa lagi? Memang Tuhan sudah membebaskan kita dari kuasa kutuk, kuasa dosa. Kita tidak usah khawatir dan takut lagi. Tetapi itu proses di dalam hidup kita. Benar apa tidak? Kita merupakan suatu proses untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, berjaga-jaga. Tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran, itu proses kita. Tetapi Tuhan rindukan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan masuk di dalam tujuan Allah yang kekal itu. Pengharapan kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita ini bisa hidup di dalam tetap merdeka bersama dengan Tuhan? Nah, anak-anak Tuhan, cara untuk merdeka, untuk menjalani kemerdekaan yang sejati. Selanjutnya, slide yang selanjutnya. Cara untuk tetap merdeka. Di dalam hidup kita ini mau bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan kamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat, mari kita belajar supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang merdeka. Yesus katakan, ada 3 ajakan Yesus di dalam firman Allah. Yesus katakan, datang kepadaku. Hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengetahui setiap manusia, dia akan mengalami kelelahan dan kelemahan. Dan mereka butuh pertolongan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia mengulurkan tangan buat setiap orang. Orang-orang yang terbelenggu di tengah penderitaan hidup. Orang-orang yang terbelenggu daripada kesusahan-kesusahan hidup. Yesus katakan, mari datang kepadaku. Tuhan Yesus mengulurkan tangan supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ada kelepasan, ada pertolongan. Karena tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak berdaya mengatasi masalah hidup yang ada di dalam dunia ini. Ajakan Tuhan yang kedua, ikutlah aku. Yesus katakan ikutlah aku. Dan yang ketiga, Yesus katakan,
tinggallah di dalamku. 3 ajakan, 3 perkataan Tuhan buat murid-murid Yesus dan buat kita semuanya. Karena Tuhan tahu bahwa tanpa Dia kita tidak bisa bebas. Tanpa Dia tidak ada perlindungan. Tanpa Dia tidak ada kekuatan. Tanpa Dia tidak ada harapan. Karena apa? Karena kita lemah. Karena kita tidak tahu akan hari esok. Karena kita tidak berdaya. Tapi Tuhan tahu bahwa kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, tinggal di dalam Dia, kita akan memperoleh kebebasan itu. Amin. Saat ini juga Bapak, Ibu, sidang jemaat di tempat ini akan memperoleh kebebasan. Kalau kita mau menerima ajakan Tuhan. Datang kepadaku, ikutlah aku dan tinggallah di dalamku. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak akan memperoleh kekuatan dan pertolongan dan solusi. Agama bukan solusi membawa kita di dalam keselamatan. Agama tidak membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus Kristus adalah solusi kita untuk memperoleh pertolongan, keselamatan, kerajaan surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam hidup kita berperan bareng Tuhan. Tuhan bukan di depan atau di belakang kita. Tetapi Tuhan bersebelah dan berdampingan dengan kita. Bahkan kita menyatu dengan Dia. Amin. Kita menyatu dengan Dia. Karena apa? Kekuatan kita cuma ada di dalam Tuhan. Dan kita mengetahui tinggallah di dalam aku. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ diulang-ulang bahkan sampai 7 kali banyaknya. Tinggallah bersamaku. Tinggallah di dalamku. Kita adalah ranting dan Dia adalah pokoknya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak akan dapat hidup. Kita tidak akan dapat berbuah. Kita tidak akan kuat. Tetapi kalau hidup kita berdampingan dengan Dia, tinggal di dalam Dia, maka kita akan kuat. Dan kita sebetulnya harus mengetahui bahwa kebebasan yang sejati itu adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan lewat Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudusnya buat kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita mampu menguasai hidup kita. Lewat Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita bisa menjaga hati kita tetap murni di hadapan Allah. Lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan buat setiap anak-anak Tuhan. Dia mampu untuk mengendalikan diri. Tidak gampang marah. Roh Kudus yang memampukan kita menjadi orang yang sabar. Roh Kudus membuat kita ini tidak mengejar uang dan kekuasaan. Roh Kudus yang memampukan kita. Sehingga hidup kita ini boleh berjalan di dalam kehendak Allah. Sampai Tuhan datang kedua. Dan kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Jemaat, firman tentang kemerdekaan Agustus sudah berakhir. Tanggal 28 ini adalah tentang kemerdekaan yang terakhir. Tetapi biarlah kemerdekaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Bebas dari kuasa-kuasa, kuasa perhambaan apapun juga. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada hal-hal lain yang membuat kita undur daripada Tuhan. Waktu kita ibadah, tetap kita ibadah. Waktu kita berdoa, tetap kita berdoa. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, tetap kita bersekutu kepada Tuhan. Bukan gara-gara hari Sabat tidak boleh bekerja dan lain sebagainya. Itu adalah aturan-aturan Taurat yang tidak perlu dilakukan lagi karena Tuhan sudah membebaskan. Tuhan sudah membebaskan kita dari kuasa-kuasa apapun juga. Tidak ada yang membelenggu anak-anak Tuhan untuk setia menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kerajaan surga, tujuan utama kita
Tuhan Yesus jalan kebenaran dan kehidupan yang memimpin anak-anak Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Kita akan menjadi orang bebas, kita akan menjadi orang yang merdeka. Hari-hari yang lalu merupakan proses buat kita, tetapi hari ini adalah hari pembebasan itu. Tinggallah bersama dengan Tuhan, maka kita memperoleh kebebasan yang sejati. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan boleh memuatkan kita dan boleh menjadi orang-orang yang memiliki kemerdekaan yang sejati. Karena kita tahu Tuhan, Yesus dan kerajaan surga adalah tujuan yang utama dan pertama. Haleluya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, Kita boleh kuat karena ada ku Yesus dapat di dalam setiap dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan Dia kita. tak Dia akan pernah setia menopang kehidupan anak-anak Tuhan yang berharap kepada Dia. setia pada Tuhan. menolong, Setialah pada Tuhan dan Dia akan setia kepada kita. berseru Nyanyikan lagu ini. Mari sidang jemaat kita berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup merdeka sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin hari-hari yang lalu kita terbelenggu dengan banyak masalah hidup. Mungkin kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Ada banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan ada banyak hal, aturan-aturan yang membelenggu kehidupan kita sehingga kita tidak dekat dengan Tuhan. Hari ini adalah hari pembebasan itu. Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Ikutlah aku dan tinggal bersama dengan aku. Apa yang membelenggu
membelenggu kehidupan kita semuanya, Tuhan mampu untuk tolong kita. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau dekat dengan Dia, karena Dia adalah kekuatan kita. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh hati. Kita akan menyerahkan hidup kita, mau tinggal di dalam Tuhan sehingga kita memperoleh kebebasan itu, kekuatan di hidup. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Hanya kekuatan Allah Roh Kudus, kami diberi iman bahwa kami sudah dibebaskan dari penjajahan belenggu dosa, bahkan hukuman maut oleh darah penebusan Kristus Yesus. Tetapi setelah kami merdeka, kami masih harus jalani hidup ini Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami untuk mau hidup di tangan-Mu, di pimpinan-Mu, di dalam rencana-Mu yang akan membawa kami kepada kemerdekaan, menuju kemerdekaan, sampai kemerdekaan sempurna di dalam rumah Bapa di sorga. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Sekalipun kami punya atribut sebagai orang percaya, kami punya KTP Kristen, kami pakai kalung salib, tapi semuanya tidak menjamin kalau kami tidak mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau mengajar kami untuk belajar kepada-Mu Tuhan, dalam hidup sehari-hari. Kami boleh menghidupi firman di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan maupun di dalam kemasyarakatan. Ya, kami menjadi orang Kristen yang benar-benar merdeka dan boleh mempermuliakan nama-Mu dalam sikap hidup sehari-hari. Perbarui akhlak kami Tuhan, perbarui perangai kami. Jadi benar-benar orang yang sudah merdeka, tapi tidak liar, tapi merdeka yang terarah menuju kepada kehidupan yang lebih baik, pada kehidupan yang bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat. Itulah Tuhan, karya-Mu dalam diri kami. Engkau ingin kami bangkit lebih kuat, mempermuliakan nama-Mu. Berkat hamba-Mu yang sudah
Akan firman-Mu buat kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pagi jelang siang ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa ibadah memberkati setiap telinga yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sudah memberikan kita kekuatan pada siang hari ini. Kita sudah dimerdekakan. Tuhan sudah mati bagi kita. Sebentar kita akan membawa persembahan yang kedua. Kembali kita angkat pujian ini, kekuatan di hidupku. Biarlah ini menjadi doa kita masing-masing pada siang hari ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Pengumuman disampaikan kepada Bapak Gembala. Baik, untuk pengumuman gereja, nanti sore jam 16.15 masih ada ibadah ketiga di cabang Tugu. Lalu kemudian pada sore harinya di tempat ini akan digunakan ibadah khusus bagi youth, yaitu ibadah kata, ya kebaktian awal tahun ajaran. Adakah pemuda yang youth yang akan menyampaikan? Tidak ada. Iya, ya ini pembicaranya Christopher Tapiheru dari Jakarta.
Silahkan bagi jiwa muda dan juga anak-anak muda untuk bisa hadir nanti jam 18 di tempat ini, ibadah khusus. Adakah yang pertama kali hadir dalam ibadah ini? Tidak ada? Ya, baik. Lalu untuk kegiatan setiap harinya di tempat ini pada setiap hari ada doa pagi dari jam 5, dan untuk doa pagi ini saya bentuk dalam acara yang lain, yaitu tidak hanya khotbah tetapi semua dilibatkan untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai nanti Wahyu. Nah, supaya tidak bosan, maka saya membuatnya di pertama kali diadakan, yaitu Kitab Kejadian pasal 1, lalu kemudian hari kedua yang berikut yaitu Kitab Mazmur, lalu kemudian hari ketiga Perjanjian Baru dari Kitab Injil Matius, dan itu akan berulang lagi. Setelah itu menyampaikan renungan, dan di akhir doa pagi itu ada ayat hafalan. Ya, karena prinsipnya adalah kita hanya mendengarkan itu tidak hanya sekedar menjadi pendengar setia, tapi kita merenungkan, setelah merenungkan menjadi pelaku firman, dan kemudian memperkatakan firman. Karena firman itu berkuasa, firman itu hidup, firman itu mujizat. Dan ini yang kita lakukan di doa pagi. Lalu hari Selasa tetap ada doa umum di tempat ini jam 18. Lalu kemudian di Tugu pada hari Jumat juga jam 18 ibadah doa, dan hari Sabtunya ibadah wanita. Ya, ibadah wanita. Puji Tuhan, retret pria kemarin sudah sukses, dan mereka ini sudah lebih cepat pulih dan bangkit lebih kuat. Haleluya. Ya, ada slogan dari pria Pantai Kosta HW, apa Pak? Yang ikut? Bangkit, bertumbuh, dan berkarya. 3B, ya. Semua diberkati yang hadir dalam retreat tersebut. Lalu kemudian untuk perjamuan kudus, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu juga, ternyata baru satu yang masuk. Baru satu yang masuk, di mana kami ingin untuk keluarga ataupun orang tua yang sekiranya tidak dapat hadir dalam ibadah perjamuan karena sakit atau karena usia, maka dari kami akan memberikan pelayanan. Ya, dengan catatan memberikan dan mengisi formulir yang sudah disediakan di depan pintu gereja masuk. Tapi ternyata sampai pada hari ini baru satu yang masuk. Yang berikut adalah masalah baptisan, juga sudah ada formulirnya di depan gereja bagi yang akan mengikuti baptisan untuk bisa mengisi formulir tersebut. Lalu kemudian pada tanggal 31 hari Rabu yang akan datang, Rabu terakhir, ada ibadah KMDM. Ya, keluarga muda, dewasa muda mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pada hari Rabu tanggal 31 di tempat ini jam 18 atau jam 6 sore. Lalu kemudian untuk yang akan melangsungkan ada videonya, sorry. Mari, ini tadi pagi saya lupa menyampaikan. Ada videonya?
hilang dari kalbu. Shalom keluarga muda, dewasa muda. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami dari pengurus KMDM mengajak untuk kita beribadah KMDM bersama dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Maroloan. Ibadah KMDM ini spesial memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dan disertai dengan acara perlombaan yang menarik. Jangan lupa, Rabu 31 Agustus 2022 di Gedung SAP jam 18.00. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang akan melangsungkan pernikahan untuk bisa melengkapi persyaratannya dan bisa diambil di sekretariat formulirnya dan dilengkapi paling lama atau untuk menuju ke hari pelaksanaannya itu 3 bulan sudah lengkap. Ya sudah lengkap. Sekretariat gereja tetap buka dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 14. Lalu kemudian hari Selasa dan Jumat ada piket hamba Tuhan jam 9 sampai jam 12. Ya, ada berita duka, adik dari salah satu majelis yang ada di Tugu, yaitu adik dari Bapak Heri Ariswanto, Arisnawan, dipanggil Tuhan, dan nanti jam 13 ada ibadah tutup peti, jenazah ada di PUKY. Nama Indonesianya Victor, Bapak Victor. Ada lagi Pak? Oke, tidak ada lain. Untuk pelantikan yang rencananya akan dilaksanakan hari ini diundur dan dalam jangka waktu dekat kita akan laksanakan pelantikan majelis dan juga pengurus gereja, baik wadah maupun seksi-seksi yang ada di gereja kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri doa berkat untuk ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
akhir ibadah kami siang hari ini, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu yang telah hadir. Dalam segala keperluan mereka, Engkaulah yang menjadi jawaban. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sedang dalam pemulihan, kiranya kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bahagian mereka. Dalam persoalan apapun juga, selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Berdoa bagi yang tidak dapat hadir, baik mereka yang sedang mengalami sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Mari Tuhan kedangkan tangan-Mu, tumpangkan tangan-Mu di atas mereka, dan berikan pemulihan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang tetap sama dan tidak pernah berubah, kuasa yang sama itu juga melawat mereka, bahkan mereka yang sedang dalam kedukaan. Roh penghiburan dari Tuhan boleh menjadi bahagian mereka untuk dapat mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya ini. Kuatkan dan hiburkan mereka yang sedang berduka. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, kiranya pemulihan terjadi untuk bangsa kami. Engkau juga menolong dalam pemerintahan yang masih akan dilanjutkan. Tuhan kiranya yang memberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil dan seluruh menteri beserta jajarannya, pemerintah tingkat pusat daerah, bahkan terkhusus daerah istimewa Yogyakarta. Kiranya tetap ada dalam lindungan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, dan membawa mereka yang memimpin bangsa dan daerah ini dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka benar-benar adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun satu kelompok. Demikian juga di tahun politik ini, kami tetap mendoakan apa yang terbaik untuk bangsa kami ini, kiranya terjadi untuk bangsa ini. Engkau juga menolong untuk TNI Polri dalam tugas-tugasnya, Tuhan yang akan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang telah memberikan persembahan ataupun yang mengembalikan milik Tuhan. Engkaulah sumber segala berkat yang melimpahkan berkat atas rumah tangga, keluarga, serta usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sukacita Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.